Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin siapa ketua tingkatnya di sini? Izi, Bu. Oh, Izi. Izi mungkin bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan. Duduk siap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, semoga doa tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Iya, Bu Guru. Pertama, Harizi. Hadir. Hadir. Kevin. Hadir. Hadir ya. Rido. Hadir ya? Enggak. Ayu. Hadir. Anggul. Hadir. Farah. Hadir. Alinda. Dinda. Hadir. Susi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hanya satu yang nggak hadir ya. Iya, Bu Guru. Baik, di sini sebelum kita mulai belajar, Ibu akan tanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak apa itu barisan, deret, dan aritmatika? Enggak tahu, Bu. Tidak tahu. Tahu, Bu. Oh, belum tahu ya? Ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini sebelum itu Ibu ingin mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita menabung di bank sebanyak 100.000. Nah, bulan kedua kita nabung sebanyak 110.000. Bulan ketiga kita nabung sebanyak 120.000. Nah, dan sampai seterusnya. Tapi kalau kita hitung dengan menggunakan cara manual kan lama ya kan, capek. Nah, sekarang ini itulah fungsi dari barisan dan deret aritmatika itu, supaya dapat memudahkan kita dalam menghitung uang kita selama 2 tahun itu. Itu contoh kasarnya. Dan untuk contoh yang keduanya itu adalah misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya tambah 100. Itu berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, itu banyak sekali kan. Kalau misalnya kita hitung menggunakan kalkulator pun itu banyak sekali hasilnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan rumus dari aritmatika ini sendiri akan mempermudah kita gitu. Itulah salah satu penggunaan dari barisan dan deret aritmatika itu, anak-anak. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, adik-adik itu bisa mengetahui apa sih pengertian dari barisan, apa sih pengertian dari deret, atau apa sih pengertian dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita adalah adik-adik bisa mengetahui rumus suku UN dari barisan aritmatika. Dan yang ketiga adalah adik-adik bisa mengetahui jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika itu sendiri.
3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, melihat angka-angka ini, apa sih yang terbayang dari pikiran tadi? Ini kan pasti di sini itu ada polanya tersendiri kan? 1 ke 3 itu berapa ditambahnya? 2. Terus lagi 3 ke 5 ini ditambah berapa? 3 ditambah berapa supaya hasilnya 2? 5. Lagi apa namanya? 5 ke 7 itu ditambah berapa supaya hasilnya 5 ditambah berapa supaya hasilnya 7? 7 ke 9 berapa? Nah, ini kan dia bedanya itu selalu 2 kan? Ya, karena dia bedanya selalu 2, dan di sini juga terlihat bahwa 1, 3, 5, 7, 9 ini itu selalu dia itu ditambah 2 hasilnya. Jadinya kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, kalau misalnya berapa angka setelah berapa 2 angka setelah angka 9? Ada yang tahu kalau misalnya ini ditambah 2 berapa? Kalau ini ditambah 2 berapa? Nah, berarti 2 angka terakhir setelah angka 9 itu adalah 11 dan 13. Seperti itu ya. Jadinya kalau misalnya saya tanya Fizi, berapa angka setelah 13? Betul, 15 ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Jadinya terlihat dari soal ini itu bisa kita simpulkan bahwa di sini barisan unsur-unsur dari barisan aritmatika itu ada beberapa ya. Mungkin bisa dicatat ya anak-anak. Ini ya unsur dari aritmatika. Nah, yang pertama itu ada dia namanya itu suku ke N. Suku ke N. Kenapa dia namanya itu suku ke N? Karena nilainya itu belum ada gitu. Jadinya nanti N itu bisa dia jadi N1, N2, N3, N4, N5 dan seterusnya. Itu namanya N ya. Terus yang kedua itu beda. Beda ini maksudnya selisih dari suku kedua dengan suku yang pertama, yaitu tadi kan 3 dikurang 1 kan 2. Nah, itu namanya beda ya, atau bisa disimpulkan dengan B. Terus yang ketiga itu ada namanya ini suku ke N kan udah, beda udah. Ya, ini aja ya unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Dan ada juga satu lagi yang adalah suku pertama. Suku pertama. Nah, suku pertama ini itu bisa disimpulkan dengan A atau U1. Nah, A atau U1 ini maksudnya U1. Nah, sekarang udah paham kan apa aja unsur dari aritmatika? Nah, sekarang ini kan kita harus menentukan apa sih rumus dari aritmatika itu sendiri, suku ke N dari aritmatika itu sendiri. Nah, melihat dari pola yang ini, kita bisa menulisnya seperti ini. Jadinya ini kan berapa tadi kuat? U1 kan? Iya. Berarti U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya kan? Iya. Nah, yang ini harus dicatat tadi di buku guru hapus ya. Ya, Bu. Nah, di sini karena tadi kita sudah dapetin ya U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, di sini berarti kalau misalnya ditanya UN, suku ke N. UN sama dengan U1-nya itu sama artinya dengan apa tadi? A ya. A ditambah tadi kan setiap dia ditambah itu kan B kan? Iya. Ya, berarti dia dikurangi 1. Setiap dia ditambah itu kurangi 1 dia. Berarti N dikurangi 1 dikali bedanya ya. Maksudnya kayak gini.
1, 3, 11 sudah ya, bisa. Jadinya nanti setiap B ditambah 2, berarti ini itu 2 ini itu apa jadinya? Beda. Berarti 2-nya itu beda. Bedanya itu sama dengan 2. Berarti A atau suku pertamanya sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita mau cari UN-nya, UN berarti UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda kedua ya, benar ya. A-nya berapa tadi? 1 ditambah N-nya berapa? N nggak punya nilai ya, karena N ya. N min 1 kali bedanya berapa? 1 plus N min 1 ini kan kurang kan? 2 dikali N berapa? 2. Min 2 kali 1? 1 dikurang 2 berapa? Min 1 ya, min 1 plus 2N. Nah, inilah rumus suku ke N dari barisan ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah mengetahui itu, berarti ini kesimpulannya adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah A plus N min 1 kali B. Karena nanti dia itu akan berpola jadinya seperti ini, gitu ya. Ya, jadinya rumusnya itu ini. Diingat ya anak-anak. N sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadinya kenapa dia kayak gini? Setiap nanti ya, setiap U1 sama dengan A plus B. A aja kan? Karena U1 dan A yang tadi itu. U1 itu kan suku pertama sama dengan A. Terus suku kedua itu kan rumusnya ini. A-nya itu berapa tadi? 1. Berarti berapa jadinya? U-nya itu berapa jadinya rumusnya? 1 plus 2 kurang 1 kali B. Berarti A plus B ya? Terus U3-nya berapa? A plus 2B. U4-nya berapa? Betul. U5-nya berapa? Betul. U6-nya berapa? Nah, jadinya setiap yang ditanyakan itu misalnya 1, berarti dia nggak punya beda. Kalau misalnya 2, dia 1 bedanya. Terus misalnya 3, jadi 2. 4, 3, begitu seterusnya gitu ya. Kalau misalnya U100 misalnya, U100 sama dengan berapa? A plus 9 plus 9 B. Gitu. Jadinya lebih mudah kan? Jadinya kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, berapapun soalnya itu pasti kita akan tahu gitu jawabannya. Jadinya gitu ya untuk rumus suku ke N. Udah dituliskan tadi? Oke, kita lanjut di contoh soal ya. Nah, contoh soal dari barisan aritmatika itu seperti ini ya anak. Contoh soal. Nah, contoh soalnya itu misalnya diketahui barisannya itu 2 ya, 2 aja ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dan seterusnya. Ini kan suku berapa ini? Suku ke 1. Terus ini? Suku kedua. Terus ini? Suku ketiga. Terus ini? Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah suku ke-6. Tapi harus menggunakan rumus. Nah, berarti di sini yang ditanyakan U6. Nah,
U3, dan seterusnya. Tapi kalau deret, U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, ingat ya, jangan sampai dilupakan ini. Karena kebanyakan banyak yang sering lupa bedanya dari barisan sama deret itu. Oke? Ya, guru. Berarti ini koma atau tambah sekarang ini? Tambah. Tambah. Kenapa tambah? Karena deret aritmatika. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, di sini apa namanya? Dan UN ya. Kenapa dia UN? Karena di itu jumlahnya itu tak hingga sebanyak banyak banget gitu. Jadinya di sini apa namanya? U1-nya 1 kan? U1-nya 1. U2-nya itu 3. Gimana sih caranya kita menghitung ini? UN itu berapa sih? Tanda tanya kan? Kita harus tahu dulu rumusnya. SN itu berapa rumusnya? Nah, di sini SN sama dengan U1 ditambah dengan UN yang ini. Yang awal sama yang akhir. Ini yang kita jumlahkan, yang awal sama yang akhir. Jadinya nanti SN itu punya pasangan tersendiri. Dia itu gak jomblo gitu, dia itu punya pasangan. Jadinya di sini nanti U1 itu berpasangan dengan UN, U2-nya itu berpasangan dengan setelah UN, sebelum UN, jadi itu UN min 1. Jadinya nanti punya jumlah sendiri. Jadinya karena di sini itu 100 berarti dibagi 2. Jadinya itu 50. Jadinya rumusnya itu adalah kayak gini ya Nana ya. U1 ditambah dengan UN ditambah dengan berapa tadi? 100 dibagi 2. Atau bisa ditulis dengan 50 ya? Atau bisa ditulis dengan N per 2. Kenapa N per 2? Karena ini kan N itu 100 kembali kan? Iya. Itulah ini kan asal mula rumus dari jumlah N yang pertama. Nah, ini U1 ini sama dengan A tadi ya? Iya. Kita tulis A ya? Iya, guru. A plus UN plus N per 2. UN itu apa rumusnya tadi yang awal itu? A plus N min 1 kali? 1 kali B. Supaya lebih mudah ya, kita taruh N per 2 ini ke depan. Jadinya N per 2 dikali di dalam kurung ya. Bisa juga ditambah A plus N. Ini kan? Iya. Sama kan? Iya. Sama kan? Isi sama kan? Sama. Nah, berarti ini N per 2 ditambah ini kali ya, dikali maksudnya ya, kali nih, kali ya. Ini kan UN kan? UN kali N per 2. Berarti di sini kali A plus UN. Atau bisa dalam kurung ya. Nah, ini terus A plus apa rumusnya UN tadi? A ditambah N min 1 dikali B. Betul, pintar ya. A plus N min 1 kali B beda. Nah, ini A plus A itu berapa jadinya? 2? 2A. Berarti N per 2 ditambah dikali ini ya, dikali 2A ya. 2A plus N min 1 kali B. ya, N min 1 kali B. Inilah rumus dari apa? Dari SN tambah suku pertama. Betul. Berarti ini N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Ini ditulis ya. Inilah rumus dari SN. Nah, lebih mudah kan kalau kita itu bisa menggunakan rumus. Nah, rumus suku ke N udah tahu, terus jumlah N suku pertama juga udah tahu. Ibu guru mau buat kelompok mau buat kelompok kalian, mau bagi menjadi 3 orang. Ini kan 2, 4, 6, 8, 9, jadinya 3 orang. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja kegiatan peserta didik untuk dikerjakan. Dan waktunya itu hanya 25 menit ya. 25 menit aja deh. Ya. Ini ibu akan bagikan ya. Iya, Bu Guru. Iya. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga. Oke, waktunya udah habis ya.
yang sama dengan kelompok 1? Ada. Sama ya? Sama Ya. jawabannya. Dan di sini benar ya karena A sama 5, B-nya sama 5, jadi UN-nya adalah 5N. Nah, itu ya untuk soal nomor 1. Jadinya di sini untuk soal yang selanjutnya itu bisa dijadikan tugas rumah ya. Iya, Bu Guru. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya tugasnya di halaman 86. Coba buka buku paketnya halaman 86. Di sana sudah ada tugas mandiri. Nanti kalian itu akan menjawab soal itu dan dijawab minggu depan gitu ya di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu Guru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan dari tadi siang itu? Ya, Bu Guru. Udah jelas, Bu Guru. Sudah jelas ya? Oke. Jadinya di sini kalau misalnya ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Mungkin hanya itu ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Dan di sini itu dapat disimpulkan bahwa untuk deret sama barisan itu apa bedanya tadi? Kalau deret itu menggunakan koma. Kalau deret itu menggunakan penjumlah. Kalau barisan itu menggunakan koma. Dan di sini apa rumusnya tadi? UN itu apa rumusnya? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau SN itu berapa tadi? N per 2 N kali 2A plus N 1 kali B. Nah itu ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin ketua kelas bisa menutup pembelajaran kita pada sore siang hari ini. Ya, silahkan. Duduk siap. Sikap berdoa. Berdoa